Hai hai hai, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga bisa belajar di rumah dengan aman dan lancar. Oke, untuk video pembelajaran kali ini masih seputar tentang HAM. Kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM. Lanjut. Sebelum kita mengulas lebih dalam lagi bagaimana kasus pelanggaran HAM, saya akan memberikan beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Mungkin beberapa contoh kasus ini sudah banyak yang kalian ketahui bagaimana peristiwanya. Yang pertama, peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Siapa sih yang nggak tahu peristiwa ini? Terbunuhnya jenderal dan perwira TNI oleh kekejaman PKI. Terus, peristiwa Tanjung Priok 1984. Selanjutnya, kasus Marsinah, buruh PT Catur Putra Surya tahun 1993. Seorang buruh yang melakukan demo meminta untuk kenaikan upah, tetapi tewas terbunuh. Terus, tragedi Semanggi dan Trisakti tahun 1998 ini terjadi ketika Orde Baru. Terus, peristiwa bom Bali 2002 dan beberapa tempat lainnya. Ketika tahun ini banyak sekali terjadi tragedi bom di beberapa tempat. Terus, kasus Munir tahun 2004. Dan ini yang di internasional, kekejaman rezim Adolf Hitler. Kemudian pelanggaran Israel terhadap Palestina yang terjadi sampai saat ini. Sudah berlangsung begitu lama. Ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran HAM. Sebenarnya masih banyak juga yang lainnya, tetapi terlalu banyak yang saya tampilkan nanti di sini, kalian bisa cari sendiri. Lanjut. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Apa aja sih bentuknya? Yang pertama, diskriminasi. Yang kedua, penyiksaan. Yang ketiga, pelanggaran HAM berat. Yang keempat, pelanggaran HAM ringan. Yang kelima, kejahatan genosida. Dan yang keenam, kejahatan terhadap kemanusiaan. Oke, kita bahas. Yang pertama, diskriminasi. Ini dia pengertian dari diskriminasi. Suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, golongan, dan jenis kelamin. Kalau kalian sudah membedakan warna kulit, sudah membedakan suku, agama, berarti kalian melakukan diskriminasi. Oke, kembali kita bahas yang penyiksaan. Apa sih penyiksaan? Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik jasmani maupun rohani pada seseorang. Jadi sesuatu yang menimbulkan rasa sakit, baik jasmani maupun rohani, itu dinamakan dengan penyiksaan. Lanjut, pelanggaran HAM berat. Ini termasuk sifat pelanggaran HAM. Ada yang HAM berat, ada yang HAM ringan. Kalau HAM berat itu contohnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain-lain. Nah, kalau yang pelanggaran HAM ringan itu termasuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan itu pelanggaran HAM yang tidak langsung mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan. Nah, itu termasuk dalam pelanggaran HAM ringan. Selanjutnya, kejahatan genosida. Apa sih kejahatan genosida? Ini dia. Setiap perbuatan
yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, maupun agama. Dengan cara apa? Caranya ada keempat ini. Membunuh anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental terhadap anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok. Yang keempat, memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain. Kalau dari pengertian dan caranya, kalian bisa tahu peristiwa apa yang termasuk dalam kejahatan genosida. Gitu. Kembali. Yang terakhir adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Pembunuhan, perbudakan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa, ya termasuk dalam pembunuhan ya. Gitu. Ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Lanjut. Sekarang faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Apa sih faktor penyebab dari semua bentuk pelanggaran HAM yang terjadi? Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini, faktor internalnya itu berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri. Ada tiga. Yang pertama, egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sesuatu yang egois itu pasti akan menyakiti orang lain, karena belum tentu orang lain setuju dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Sangat rendah sekali kesadaran HAM seseorang sehingga melakukan suatu kejahatan. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Kita ini di sini di Indonesia ini berbagai macam suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Kalau tidak didampingi dengan sikap toleran, akan menimbulkan suatu perpecahan atau konflik gitu. Terus sekarang dari faktor eksternal. Eksternal ini berasal dari luar atau lingkungan. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, penguasa yang semena-mena contohnya. Terus yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Bisa dibilang yang hukum Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi tidak adil dalam penegakan hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Dari beberapa contoh kasus pelanggaran, dari bentuk-bentuk pelanggaran, faktor penyebabnya sudah kita tahu nih ketiga hal tersebut. Sekarang bagaimana upaya penegakan HAM sehingga kasusnya itu diminimalisir, faktornya teratasi. Kita harus tahu bagaimana upaya penegakan HAM. Upayanya itu berasal dari dua, upaya pemerintah dan upaya masyarakat. Kalau upaya pemerintah, ada 4 upaya. Sebenarnya ada 5, tapi ketinggalan 1 jadi 4. Yang pertama, melakukan sosialisasi HAM. Yang kedua, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Yang ketiga, pembentukan instrumen HAM, atau ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan HAM. Terus yang keempat, pembentukan pengadilan HAM. Dan yang terakhir sebenarnya ada 5, itu melakukan pendidikan HAM. Pendidikan HAM ini sama aja kayak kalian nih belajar tentang HAM di sekolah, ada materi-materi HAM yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah gitu. Terus yang kedua, upaya dari masyarakat. Yang pertama, berperilaku sesuai nilai-nilai HAM.
Yang kedua, menghindari perbuatan yang dapat merendahkan martabat orang lain. Yang ketiga, memahami berbagai instrumen HAM. Yang keempat, meningkatkan rasa solidaritas. Jadi solidaritas di Indonesia atau di kalangan kalian tuh harus tinggi gitu. Oke, ternyata sudah selesai materinya. Itu materi tentang kasus-kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM. Ada contoh kasusnya, ada bentuk pelanggarannya, ada faktor penyebab, dan upaya penegakan HAM-nya seperti apa. Semoga video pembelajaran ini, materi yang ditampilkan atau dijelaskan bisa kalian pahami dan bisa nyantol di pikiran kalian masing-masing. Gitu, terima kasih. Dan ini ada tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah selagi nyantai, bisa kalian kerjakan. Carilah 2 contoh pelanggaran HAM yang terjadi pada tiap lingkungan. Tulislah 2 hasil temuan pada tabel di bawah ini. Jadi ada 3 lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat. Tiap lingkungan itu ada, cari 2 contoh pelanggaran HAM-nya seperti apa, penyebabnya apa, terus nilai Pancasila yang dilanggar itu apa. Jadi keluarga 2, sekolah 2, masyarakat 2. Total ada 6 contoh pelanggaran HAM. Gitu, silakan mengerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.